Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan kasih karunia yang melimpah dan anugerah kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung dalam waktu saat teduh untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami menyerahkan waktu saat teduh yang sebentar lagi akan kami lakukan. Kiranya Engkau yang memberikan pemahaman bagi kami, kiranya Engkau menyingkapkan segala kebenaran firman-Mu, agar kami bisa belajar dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca sama-sama Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Latar belakang perkataan Tuhan Yesus itu adalah kisah Tuhan Yesus mengutuk pohon ara sehingga pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama terhadap sebuah gunung. Mereka dapat berkata-kata kepada sebuah gunung untuk memindahkan gunung itu ke dalam laut. Ini adalah sebuah pengajaran yang luar biasa mengenai kuasa dan otoritas yang dimiliki orang-orang percaya, tetapi lebih banyak orang percaya menjalani kehidupannya tanpa mempergunakan kuasa dan otoritas yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, entah karena mereka tidak mengetahuinya atau karena mereka tahu tetapi tidak mau mempergunakannya, atau yang lebih parah, mereka tidak mau percaya bahwa mereka memiliki kuasa dan otoritas yang supranatural. Mari kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 10 ayat 19. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Perhatikan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa ia telah memberikan mereka kuasa. Kuasa itu bisa diaktifkan atau dipergunakan oleh orang percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 23. "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Rasul-rasul mengerti mengenai kuasa ini dan mempergunakannya di awal masa pendirian gereja. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang penuh kuasa. Rasul Petrus memakai nama Tuhan Yesus
untuk menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Nama Tuhan Yesus bisa dipergunakan apabila kita mengetahui kehendak Allah dalam suatu situasi tertentu, karena ada hal-hal yang dilakukan Allah, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai tindakan iman kita kepada Allah. Dalam situasi-situasi yang kita hadapi saat ini, kita juga bisa mempergunakan nama Tuhan Yesus sebagai perkataan yang memindahkan gunung. Tetapi kita harus selalu mengingat bahwa nama itu harus dipergunakan selaras dengan firman Tuhan. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Anak-anak Skewa yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-15 berusaha mempergunakan nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata mereka tidak berhak menggunakan kuasa dan otoritas nama Tuhan Yesus karena mereka bukanlah orang-orang percaya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 19 ayat 13-15. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberikan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Jika demikian, dalam situasi apakah kita sebagai orang-orang percaya bisa mempergunakan kuasa dan otoritas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Situasi yang pertama adalah saat berhadapan dengan kuasa kegelapan. Yakobus 4 ayat 7, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Iblis adalah musuh manusia. Dia selalu berusaha membuat manusia menderita dan membunuh manusia. Jadi apabila kita berhadapan dengan situasi di mana nyata bahwa kuasa kegelapan yang ada di balik situasi itu, maka kita bisa mempergunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk menghardik kuasa kegelapan tersebut. Situasi yang kedua adalah saat memperkatakan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Lukas 9 ayat 16, "Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak." Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memperkatakan berkat atas apa yang kita miliki. Jadi kita bisa mempergunakan nama Tuhan Yesus untuk memperkatakan berkat-berkat atas semua bidang kehidupan kita, karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kuasa dan otoritas telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bisa mempergunakan nama Tuhan Yesus sebagai perkataan yang memindahkan gunung. Oleh karena itu, pergunakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan dan terimalah kemenangan dalam bidang-bidang kehidupan kita. Nah, sahabatku, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa, terima kasih kami sudah bersatu teduh dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa menjadi berkat yang mengubahkan kami dan membuat kami bisa mengerti kuasa dan
otoritas yang telah Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarilah kami untuk bisa mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan mengalami kemenangan dalam seluruh bidang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.